Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tersesat di Alas Jati. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Rama Komaruzaman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Nah, kali ini saya mau menyampaikan sebuah cerita yang dimana ini adalah kisah dari Mas yang sebut saja namanya Mas Herman. Mas Herman adalah seorang driver ojek online di kota Jogja. Beliau sering ngebeat atau istilah yang biasa digunakan para driver untuk kemudian mulai mencari pelanggan. Ketika dini hari tiba pada kala itu, yang mereka biasa menyebutnya dengan istilah ngalong. Biasanya Herman berangkat ngalong sekitar jam 10 sampai jam 11 malam, dan rute dia mencari pelanggan adalah sekitar Pogung, Seturan, dan juga Babarsari. Namun memang sebenarnya malam hari itu bukanlah waktu yang bagus untuk menarik ojek. Ya, memang benar, pelanggan itu pastilah tetap ada kapanpun itu. Namun di sini yang saya maksud adalah ketika malam hari tiba, kemungkinan besar kalian juga akan bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Malam itu Herman berangkat dengan penuh semangat untuk mencari rezekinya itu. Ia kemudian berangkat dari rumah malam itu juga sekitar pukul 11 malam. Dia kemudian memanglah sering ngebeat ketika malam hari. Ia biasanya kegiatan ini yang disebut kegiatan ngalong. Malam itu Herman mulai mengendarai motornya dan berkendara menuju ke arah Tugu Jogja, dengan harapan di jam seperti itu banyak anak kos ataupun yang lainnya juga sedang dalam kelaparan atau mungkin membutuhkan jasanya. Tidak berselang lama ketika Herman memasuki kawasan Babarsari, ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah Janti. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan semangat Herman menarik gas motor Varionya. Tidak butuh waktu yang lama untuk Herman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. "Mbak Lia ya?" ucap Herman. Wanita itu mengangguk dan langsunglah Herman memberikan helm untuknya. "Ini tujuannya sesuai aplikasi ya Mbak? Atau Mbak punya jalan alternatif lain?" tanya Herman sambil kemudian melihat map yang ada di gawainya. "Iya Mas," jawab wanita itu dengan datar. Malam itu jam menunjukkan sekitar pukul setengah 12 malam. Jalanan tidak terlalu sepi, namun entah mengapa Mas Herman merasa merinding kala itu. "Mbak, ini beneran tujuannya ke Wonosari?" tanya Herman lagi, memastikan bahwa pelanggan ini tidak salah tujuan. Karena bisa dibilang jarak dari jembatan Janti menuju Wonosari itu cukup lumayan jauh, ya kurang lebih bisa menempuh waktu sekitar 45 menitan. "Iya Mas, benar. Ini barangnya udah nggak ada yang ketinggalan lagi kan Mbak?" tanya Herman. "Enggak Mas." Mendengar sudah tidak ada lagi yang tertinggal, Herman langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia. Ketika Herman sudah sampai di daerah perempatan Ring Road, Ketandan, tiba-tiba Herman teringat bahwa ketika ia mau menuju ke Wonosari, ia juga harus melewati Alas X yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun karena malam itu ia baru mendapatkan customer satu, jadi apa mau dikata, Herman harus mengambilnya. Ya, daripada tidak ada yang masuk ataupun tidak ada uang untuk membeli kebutuhan esok hari, pikirnya kala itu. Malam semakin sunyi, apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan Jalan Wonosari.
Sebagai pelepas rasa kantuk, Herman sesekali mengajak ngobrol Mbak Lia yang nampaknya kala itu juga sedang asik bermain telepon genggamnya. Mbak Lia ini dari mana ya? Kok tumben jam segini baru balik ke rumah? Saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah Janti, Mas. Ini tadi karena ada keperluan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11 malam. Ucapnya sambil terus menatap telepon genggam. Wah, jam segini itu rawan kejahatan loh, Mbak. Mbok besok saja kalau mau pulang itu. Ya mending paginya aja sekalian, atau ya malah mending jangan pulang dulu. Ya mau gimana lagi, Mas? Saya anak semata wayang. Jadi selain bekerja juga menjaga orang tua. Capek sih, Mas, tapi ya mau bagaimana lagi. Tidak terasa mereka sampailah di gerbang pintu masuk ke area ataupun ke daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa tiba-tiba perasaan Herman menjadi sedikit gundah. Padahal ia sudah sangat sering melewati kawasan ini, namun entah mengapa malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung tanya gas saja malam itu. Tolong pegangan agak kenceng ya, Mbak. Saya mau sedikit ngebut ini, biar nantinya nggak terlalu malam di jalan. Ucap Herman sambil menarik gas dan seketika kemudian motornya melaju dengan cepat. Enggak, Mas. Setuju dengan ucapan Mas Herman, Mbak Lia langsung berpegangan dengan erat. Malam semakin larut, jam tangan Mas Herman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam, dan tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan di mana alas X itu berada. Mbak, jangan berhenti berdoa nggih. Oh, angge Mas, ucap lirih Mbak Lia. Dari ucapan Mbak Lia tadi, Mas Herman bisa paham jika Mbak Lia paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya. Malam itu jalanan benar-benar sangat sepi, tidak seperti waktu memasuki kilometer awal jalan Wonosari tadi. Sebenarnya Mas Herman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik, tapi bagaimanapun ia kemudian harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuannya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Lebatnya kawasan hutan jati dan juga sesekali terdengar suara lolongan anjing liar menambah kengerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Herman mendengar suara seperti suara rintihan kuda, namun semakin lama suara itu menjadi semakin jelas. Itu suara tangis. Bukan, itu suara tertawa perempuan. Batin Mas Herman berkecamuk seketika mendengar suara itu. Mbak, sampean dengarkan suara tadi? Iya, Mas. Arahnya di sebelah kanan tuh. Balas Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena sangat ketakutan. Udah, Mbak, pegangan yang kenceng ya. Semoga aja dia nggak namakin wujudnya. Jangan berhenti berdoa ya, Mbak, ucap Herman. Di tubuh yang gemetaran, ia memaksakan tangannya untuk tancap gas supaya lekas menjauh dan juga keluar dari area alas jati itu. 15 menit kemudian akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan tersebut. Kawasannya sangatlah benar-benar luas dan panjang, jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Mbak, ini jalannya yang mana ya? Tanya Mas Herman. Ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tidak ada di map. Ambil jalan yang setapak tanah, Mas. Jangan yang sebelah kiri, itu jalan menuju makam desa sini. Oh, nggih, Mbak, jawab Mas Herman. Mantap, dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke rumah dari Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desa Mbak Lia, entah bagaimana Mas Herman ketika memasuki kawasan desa Mbak Lia, kemudian dia langsung segera kembali dan tidak merinding lagi. Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya. Itu, Mas, rumah samping musola, rumah yang berwarna hijau, ucap Mbak Lia.
sambil mengacungkan jarinya. "Oh iya Mbak, saya udah lihat," balas Mas Herman. "Sampailah mereka di rumah Mbak Lia." Kondisi rumah Mbak Lia memang tidak begitu jauh berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya, memang karena rumah Mbak Lia ini berada pada kawasan perumahan yang belum lama dibangun. "Terima kasih nih Mas," ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang 100 ribuan. "Wah, ini mah kebanyakan Mbak," ucap Herman sambil menatap uang yang diberikan oleh Mbak Lia. "Udah, Mas ambil aja sisanya. Aku malahan yang harus berterima kasih dengan Masnya ya karena udah mau nganterin di jam segini," balasnya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Mas, yakin berani lewat tempat tadi malam-malam begini? Ini udah jam 12 lebih loh Mas. Kalau Mas nggak berani, tidur di rumahku aja nggak apa-apa Mas. Bapak juga pasti ngebolehin. Bapakku kebetulan juga seorang ketua RT Mas," ucap Mbak Lia. Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Hendra jika ia harus melewati alas jati itu lagi. "Wah, terima kasih atas tawarannya Mbak. Tapi nggak apa-apa kok Mbak. Aku mau kembali ke Jogja aja sekarang. Istri dan juga anakku menunggu di rumah," balas Mas Herman. Seketika itu juga Mas Herman bergegas kembali ke Jogja, dan sebenarnya Mas Herman saat itu takut untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau bagaimanapun, jalan itu adalah jalan satu-satunya, jadi mau tidak mau harus lewat sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia memang terbilang tidak terlalu jauh, sekitar 45 menitan saja. Itu tadi ketika berangkat. Tapi kali ini berbeda. Waduh, ini udah masuk wilayah alas X lagi, umpat Mas Herman dalam hati ketika dia mulai memasuki kawasan hutan jati. Kawasan hutan jati itu sangat minim penerangan, walaupun jalanannya masih terbilang baru, tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini masih sangat minim. "Ah, jalannya kok beda ya?" ucap Mas Herman. Kala itu ia tiba-tiba menjumpai pertigaan ketika melewati alas jati tersebut. Padahal tadinya ketika berangkat jalan itu benar-benar sama sekali tidak ada pertigaan. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri, di mana di sana jalannya tidak jauh berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. Wes lah, ambil jalan ini aja deh, semoga gak kesasar," ucapnya dalam hati sambil berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Dan tidak berselang lama kemudian, setelah Mas Herman kemudian memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan itu terdengar kembali. Astagfirullah. Refleks Mas Herman, bulu kuduk Mas Herman kemudian merinding seketika. Kali ini ia benar-benar ketakutan ketika suara itu terdengar. Tiba-tiba motor yang sedang dikendarai oleh Mas Herman terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahan motornya itu. Kenapa sih motorku ini? Aneh sekali. Pada saat itu Mas Herman kemudian sudah memutar gas yang cukup dalam. Namun anehnya entah mengapa motornya tidak ingin melaju kencang. Namun tidak ingin terlalu memperhatikan hal itu, Mas Herman kemudian melanjutkan perjalanannya. "Wih, ada pertigaan lagi," ucap Mas Herman. Saat itu Mas Herman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya, kali ini salah satu jalannya adalah jalan tanah yang nampaknya ini bukanlah jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tanpa berpikir panjang, Mas Herman langsung memilih jalan aspal dan meneruskan perjalanannya untuk kembali ke Jogja. Kemudian terdengar suara rintihan lirih, dan itu terdengar kembali dari alas jati sekitar. Astagfirullah. Mas Herman dengan ketakutan langsung tancap gas motornya. Perjalanan Mas Herman berlanjut semakin lama. Entah kenapa Mas Herman merasa semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tidak ada pertigaan ketika memasuki kawasan alas ini, dan secara tiba-tiba ada pertigaan kan merupakan hal yang sangat aneh, pikir Mas Herman saat itu.
Di tengah lamunan lagi-lagi ia bertemu dengan pertigaan yang membuat Mas Herman ini terkejut. Ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Merasa ada yang tidak beres, Mas Herman ini hendak menghubungi rekannya yang sesama ojek online, namun betapa kagetnya Mas Herman ketika melihat gawainya ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Herman sudah menunjukkan pukul 1:50 pagi, yang dimana ini sudah sangat tidak wajar. Dimana kala itu Mas Herman berada di alas itu hampir 2 jam lamanya. Merasa ini sudah tidak beres, Mas Herman memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya, dengan harapan semoga saja ia akan bertemu seseorang yang bisa membantunya. Berjalan dan terus berjalan, Mas Herman menembus gelapnya malam di tengah alas X itu dengan kondisi ketakutan dan tentu saja ia sendirian. Tibalah Mas Herman di area persawahan. Anehnya ini adalah perbukitan kapur, dan tadinya waktu berangkat Mas Herman ini sama sekali tidak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Namun entah mengapa tiba-tiba berada di area sawah yang tidak jauh dari sana ada jembatan kecil, yang di sana ada siluet seseorang yang sedang duduk di atas jembatan itu. Mas Herman dengan semangat menuju jembatan dan benar saja di sana ada seorang bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera mungkin, Mas Herman kemudian mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. "Nyun sewu pak, permisi pada tanglet." "Permisi pak, mau tanya." "Oh nggih, gimana nang?" balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Herman. "Ngapunten nggih pak, maaf, mau tanya kalau jalan menuju ke kota Jogja itu sebelah mana nggih?" Herman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umurnya sekitar sudah kepala 5. Bapak itu memakai baju berkerah dengan kancing yang tidak dikaitkan, yang membuat dada bapak itu terlihat meski hanya sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam di atas mata kaki, dan kala itu tampak sedang sedikit basah. Bapak ini memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun anehnya ketika Herman bercakap dengan bapak ini itu hanya menunduk, dan juga beliau sama sekali tidak melepas caping yang kala itu sedang melekat di kepalanya, sehingga Herman sama sekali tidak bisa melihat wajah dari sosok bapak tersebut. Lanang, kamu itu lo juga aneh, ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saatnya istirahat, balas bapak tersebut. Enggak pak, ya tadi saya ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari Janti, balas Mas Herman. Gini nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah, tapi kamu juga harus tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja keras. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya, jika itu bukan rezekimu, itu tidak akan pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya. Sudah, sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini saja, tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti bertemu jalan raya, ucap bapak itu. Enggak pak, siap pak. Berarti ini jalan terus aja ya pak ke sana, tanya Herman, namun tanpa berpatah kata pun. Bapak itu kemudian hanya mengangguk pelan. Alhamdulillah, matur nuwun nggih pak, terima kasih banyak, ucap Herman menutup pembicaraan itu. Beliau berpamitan dan juga memakai helm serta berniat melanjutkan perjalanannya. Monggo pak, kula rumiyin, ucap Mas Herman sembari menaiki motornya, dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak-bapak tadi. Sesuai arahan dari bapak yang ia temui tadi, Mas Herman melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya tidak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai ke sini? Di tengah perjalanan, Mas Herman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh sosok bapak yang memakai pakaian serba hitam tersebut. Mas Herman kala itu tidak sengaja menengok ke belakang, dan betapa kagetnya Mas Herman ketika yang ia lihat saat itu ternyata bukanlah jalan, tetapi hutan jati. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh tengah berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Herman.
Melihat hal itu, tiba-tiba pandangan Mas Herman menjadi gelap dan ia pun tidak sadarkan diri. Keesokan baginya ada seorang bapak-bapak yang kala itu tengah membawa keranjang berisi sayuran yang ingin ia jual ke kota. Sebut saja namanya Pak D. Kemijo. Saat itu secara tidak sengaja Pak D. Kemijo melihat ada lelaki yang terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan dan motor yang dalam keadaan menyala. Melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D. Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau memberikan sebotol air dan lelaki itu meminumnya dan langsung habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau lantas bertanya tentang siapa dan juga dari mana dia. Kok bisa-bisanya dia tertidur di pinggir jalan dan di tengah hutan jati pula. Maaf mas, masnya ini dari mana atau mau kemana ya? Tanya Pak D. Kemijo pada lelaki itu. Saya mau pulang pak, ucap lelaki tersebut. Lah masnya mau pulang kemana? Sebelumnya maaf, masnya namanya siapa ya? Saya Herman pak. Saya semalam mengantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang kok saya kayaknya cuma muter-muter di area sini. Dan pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah. Nah anehnya kan di sini nggak ada sawah ya pak. Jelas singkat pemuda itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Herman. Wah kamu disasarin itu mas. Kamu ketemu sama sosok bapak berbaju serba hitam gak? Tanya balik bapak itu. Enggak pak, benar. Benar banget itu, aku ketemu sama sosok bapak berpakaian serba hitam dan memakai caping. Begitulah balasnya. Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh mas ke Sasari. Itu sampean udah gak di dimensi dimana kita sekarang berada. Itu mas udah di alam demit. Jelas singkat Pak D. Kemijo. Alhamdulillah pak. Ya sudah, mendingan sampean sekarang pulang saja mas. Nanti keluarga sampean bingung mencari masih. Balas Pak D. Kemijo sambil menaiki motornya. Oh nggih pak, terima kasih. Akhirnya Herman pagi itu pulang dengan selamat menuju rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri, dan mulai saat itu Herman tidak lagi ngojek dini hari dan memilih untuk narik ojek dari pagi sampai sore saja. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari ini, kalian harus subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini tentunya. Dan karena dengan kalian menekan tombol loncengnya itu, kalian akan terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih. Baik buruknya yang terkandung ataupun yang ada dalam cerita pada kali ini, kalian bisa ambil sisi positifnya. Yang buruk tentunya kalian buang jauh-jauh. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.